bagaimana desa ini berkembang dari waktu ke waktu? Apakah ada peristiwa penting atau perubahan signifikan yang terjadi dalam sejarah desa ini? Alhamdulillah begini ya. Untuk desa Petikan ini kalau dalam peta nasional dari perjalanan waktu ke waktu, dulu Petikan ini masuk kategori desa yang berada di kecamatan kota. Yaitu Petikan, kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Jadi orang langsung berpikirnya kan, oh begitu Petikan berarti kota dong, dekat kota, paling tidak kan begitu. Karena Petikan, Jepara, Jepara. Kemudian ketika ada otonomi daerah, ada pemekaran dan jadi tahunan akhirnya menjadi kecamatan dan desa yang bagian dari kecamatan tahunan antara lain adalah desa Petik. Saya ketika kuliah di Semarang, ketika mengajak teman datang ke rumah saya atau mereka yang datang silaturahim, dia kan tahu bahwa Petikan itu kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Tapi ketika sampai di Petikan, saya itu diledek. Masa kecamatan kota kok? Desit, Kamso, kampung, kayak gitu, diledek kayak gitu ya. Memang adanya pada waktu itu seperti itu. Memang kita tertinggal, katakan saja demikian. Walaupun kita setelah masuk di kecamatan tahunan, Petikan ini masuk desa yang kategori desa tertinggal. Desa tertinggal. Level kita ya Petikan, Mangunan, Bumangan, Pelatar, lalu Awur, kemudian Semat. Nah, itu levelnya. Kita tidak masuk di level tahunan, kemudian Ngabul, Langon, Anda. Kita masuknya di level tadi. Petikan, Mangunan, Pelatar, Semat. Maaf saya tidak menafikan tidak bisa yang lain, tapi itu kenyataan. Kita cenderungnya itu dilevelkan dengan kecamatan desa di kecamatan Kedung. Nah, levelnya begitu. Di tahun 2000 masih perjalanan panjang sampai tahun 2000. Desa Petikan itu masuk kategori desa P3DT. Program penanggulangan desa tertinggal. Itu tahun 2000 P3DT. Terus berikutnya dari P3DT kebetulan Petikan berikutnya dapat program P2WKSS, pemberdayaan wanita sehat sejahtera. Berikutnya kita dapat program secara nasional dimanapun ada yaitu P2KP. Maka kita masuk di PNPMMP, program penanggulangan kemiskinan mandiri perkotaan. Kalau yang desa itu MPD, Mandiri Pedesaan. Kita mempunyai tim yang sangat solid, yang namanya relawan. Ya, kita kumpul lebih dari 3 tahun, tapi yang intens itu 1 tahun. Yang 1 tahun itu lurus sekali. Ya, tidak pernah memikirkan insentif, apalagi gaji atau imbalan. Karena memang tidak ada, karena sifatnya itu sukarela. Itu kita mempunyai tim relawan setiap RT ada yang 11, ada yang 10, ada yang 8. Jumlahnya kalau nggak salah saya lupa banyak 108. 108 itu solid. Kita ajak kumpul hari apa, jam berapa, kapan, hampir tidak ada penolakan. Dan itu perjalanan lama. Lebih-lebih ketika kita berhasil dari PNPMMP Petikan masuk nominasi untuk mendapatkan program PLPBK, penataan lingkungan berbasis komunitas, dan itu luar biasa mereka, sehingga kenang-kenangannya banyak, termasuk yang kita tempati ini Gazebo. Dan Gazebo ini eksotis, Anda melihatnya indah, cakep. Dan dulu perintah saya kepada tim relawan teman-teman yang mengerjakan, ini dikerjakan yang maksimal, yang baik. Gazebo-nya biar awet. Kalau kita ini bangunnya abal-abal, udah roboh semuanya. Sampai ke sana ini kan sungai semuanya. Alhamdulillah kokoh. Mengapa kokoh? Karena memang kita niru Londo. Itu termasuk jembatan. Jembatan pagar 2 itu biayanya hanya 6 juta pada waktu itu. 2. Itu yang mengerjakan adalah sahabat saya, Pak Mustain. Ya, Mustain Mister. Jadi Mister itu kalau kamu tahu, Mister itu yang mengerjakan. Jadi tidak ada istilahnya untung. Nggak mungkin, dia tekor oriented itu. Karena itu 2 dan ada ngecor sebelah itu biayanya 6 juta. Itu saya suruh studi banding mulai dari GBK kemudian sampai di Melahan
itu ketemu di Sikembu, sebelah GBK. Ada pagar jembatan yang eksotis, dan beliau alhamdulillah dengan tulus ikhlas dia kerjakan dengan senang hati dan sukses. Sama seperti ini juga luar biasa. Biayanya juga hemat karena memang pada waktu itu yang dimunculkan adalah swakelola sekaligus partisipasi masyarakat, baik itu yang berwujud natura, yang berwujud uang atau benda, atau yang muncul semangat tenaga. Ini dilakukan. Jadi termasuk gapuro perbatasan smart mantingan sama petekian. Nah, itu saya pesen sama teman-teman itu yang ngerjakan kan Mas Damar, kemudian ada Pak Uda, Bagus, banyak dan lain-lain. Padahal itu saya hanya sampaikan, tolong kalau di Tegal Sambi ada Mbak Gemblong yang bikin pentol Tegal Sambi, kemudian Semat ada mantingan ada tubuh melingkar la ilaha Muhammad Rasulullah, yang herois mau dibongkar saja, yang dulu juga orang Surakarta. Bagaimana kalau kita bikin paling nggak kekuatannya 50 tahun, 80 tahun. Alhamdulillah, insya Allah bangunan yang kita lakukan itu memperhatikan tentang kualitas, mutu, dan estetika tentunya. Ini kan indah. Coba yang bilang kalau ini tidak cantik. Kalau nggak cantik, cantik, cakep lah ya. Indah. Dan kamu jangan membayangkan dulu seperti ini. Enggak. Ini tuh dulu yang sebelah sini khususnya. Ini hutan bambu. Pohon pring. Kemudian ada pohon aren. Dan ini bukan tanah desa yang ini. Ini sampai sini bukan dalam dia. Ini melalui proses pembebasan yang melalui personal approach, yaitu pendekatan yang harus mempunyai soft skill, karena tidak sederhana. Karena ini ada klaim-klaim milik orang, tetapi alhamdulillah happy ending. Nyatanya bisa dibangun. Karena kalau ini masih milik orang, mestinya ini taman sendang. Ya, tempat ini kompleks, yaitu mulai kompleks taman baca, kemudian Paseban Agung, kemudian kompleks kita namakan Taman Baca Sendang. Jadi dulu kalau ini masih sengketa, mestinya nggak indah dong, karena di sini ada pohon aren, ada pohon bambu, rambut banyak, indah ini sampai di sekitar ini sebelah barat kita. Jadi itu seperti itu. Kalau yang sebelah barat itu memang sudah bebas dari api, tapi yang kita tempat ini dulu jadi seperti itu perjalanannya. Jadi dari PLBPK Laboratorium Development di Jepara itu ada 8 desa yang dapat, termasuk Petegian dari sekian ratus desa Kabupaten Jepara yang naik kelas dari PNPMMP menjadi Laboratorium Development atau PLBPK itu hanya 8 desa, yaitu 1 Petegian, Jemaah, kemudian Gong Perdamaian yaitu Pelajan, kemudian Batu Kali, kemudian itu yang daerahnya mana ya, Nalum Sari yang terkenal dengan istilah kambing, itu desa mana itu ya. Kemudian itu ada 8 desa, kemudian termasuk salah satunya Petegian. Kemudian dari PLBPK kita naik lagi menjadi PLBPK Mitra, dan itu puncak dari pemberdayaan yang didampingi dibersamai oleh pemerintah. Ada dari 8 itu yang naik kelas tinggal 4 desa. 4 desa mana saja Pak? 1 Petegian, 2 Jemaah, 3 Pelajan, yang keempat Karanggunggang. Jadi 4 desa. Nah, kenang-kenangannya kita dapat Paseban Agung. Nah, itu gedung lantai 2 itu yang sebelah ini, sebelah taman itu ada, itu lantai 2. Jadi itu kemudian kenang-kenangannya jalan dan ada trotoarnya sepanjang 1,45 km dari poros sana sampai masjid dengan lebarnya 6 meter, kemudian pavingnya tebalnya 8 cm dan K300 diinjek oleh tronton tidak bledes. Dan ini sudah lama aja dulu, karena kalau bledes diganti itu tidak bledes. Itu dulu korban masyarakat luar biasa dengan kerelaannya. Toko sebelah ini itu sebelah. Toko sebelah itu ada 1 toko yang dibongkar oleh yang bersangkutan. Sana ada 1 gudang, pagar madrasah dunia yang ujung dibongkar,
kanan kiri seluruh trotoar atau seluruh milik masyarakat itu dibongkar karena pelebaran 1 meter. Dan beliau semuanya ikhlas, tidak ada ganti rugi, tidak ada ganti untung. Nah, dari mana duit? Tidak ada. Dan ini biayanya sangat murah. Kita bikin talut kanan kiri, kemudian jalan lebarnya 6 meter kali 1 kilo 45, biayanya di posisi pada waktu itu sudah 700 juta. Tidak ada dari konsep siapapun, kalau itu proyek atau dari PU tidak mungkin berani melaksanakan kegiatan seperti itu. Ini karena hero semangat bersama dari trim menjadi NG. Nah, inilah lompatan-lompatan yang dilakukan oleh Desa Petekian sehingga pada tahun 2015 Petekian disematkan dengan SK 050 garing 150 garing SK garing 2015 menjadi desa wisata Kampung Sembada Ukir. Tepuk tangan untuk desa wisata Kampung Sembada Ukir. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat desa ini unik atau istimewa? Apakah ada warisan budaya atau tradisi khas yang dipertahankan oleh masyarakat desa ini? Desa Petekian ini unik karena begini ya. Pertama, kalian tahu secara nasional bahwa Jepara Kota Ukir, kan gitu kan? Jepara Kota Ukir. Dan penyangganya salah satu adalah Petekian. Penyangga Kota Ukir Jepara itu adalah Petekian. Nah, yang unik di Petekian itu adalah yang mengukir itu ya di samping laki-laki, tetapi perempuannya lebih banyak. Dan ini yang unik. Jadi pengukir banyak yang perempuan sehingga kalau misalkan ada hari jadi Jepara dulu pernah yang ke berapa ya 400 sekian, separuh yang nyetok pengukir yang mengikuti lomba itu dari Petekian, ibu-ibu. Dari itu akhirnya didengar oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan yaitu Ibu Profesor Dr. Yohana Yambesi. Sampai dia penasaran, dia datang ke Petekian, ketemu dengan saya, kemudian cengkrama, kemudian dia tanya testimoni dengan pengukir, pengrajin ukir dari Petekian yang pada waktu itu kita tempatkan di showroomnya Pak Haji Mintono. Karena di sini kebanyakan kan home industry ya, di setiap rumah itu ada pengusaha, ada owner, pemilik mebel. Tetapi di dalam rumah itu ada istri atau mungkin anak yang bisa mengukir. Nah, sampai Bu Yana Yambesi itu terkesima, dia tertarik sehingga bincang-bincang dengan saya. Lebih-lebih dia ketika saya perkenalkan nama, kemudian saya sebagai ketua paguyuban Kampung Sembada Ukir dan seterusnya, dan saya sampaikan kepada beliau, yang beliau langsung mengena pada jantungnya kepada saya, yaitu ketika saya katakan saya sebagai ketua P2WKSS. Dia tahu kalau WKSS itu wanita keluarga sehat sejahtera. Oh, berarti Bapak ini laki-laki tetapi mengenal tentang perempuan, mengenal tentang wanita. Apresiasi dari beliau akhirnya disampaikan ke saya, Pak, bagaimana kalau teman-teman ini nanti jadi mentor, memberikan penguatan kaitannya dengan ukir di Papua. Akhirnya saya terima itu. Bersyukur saya mengirimkan tim ukir yang terbaik, juara 1 kabupaten, antara lain Mas Rokim Sudiana, kemudian Pak Prayitno, kemudian Pak Mustaqur Rahman dan Pak Musta'in untuk ke Papua. Jadi di sana 4 bulan, maka beruntung dari peristiwa itu saya beberapa kali ke Papua naik pesawat, dan pesawatnya pesawat Garuda. Itu kamu sudah tahu kalau Garuda itu elit ya, karena kementerian. Beberapa kali naik pesawat ke sana, dan yang pasti yang saya lakoni adalah free atau raksa bayar. Jadi itu antara lain unik ya desa kita. Kemudian di sisi lain tentang keunikan adalah bahwa mengapa Desa Petekian ini masuk di buku mozaik Seni Ukir Jepara. Kalau Anda punya buku mozaik Seni Ukir Jepara karya Pak Hadi Prianto yang kemarin 2 hari datang ketemu dengan saya dan saya beri keterangan buku tulisan saya, beliau yang menulis.
termasuk pejuang yang memperjuangkan sehingga Queen Kalinamase Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Itu termasuk inisiatornya adalah Pak Hadi Prianto. Pak Hadi Prianto ketika saya tanya, Pak Hadi, mengapa desa saya panjenengan tulis di buku mozaik yang legenda itu di Kabupaten Jepara? Beliau katakan, Mas, desamu itu unik. Ya, unik pada waktu itu desa kita itu rapi, masyarakatnya guyup, gang-gang ada tulisan-tulisannya dan seterusnya. Itu bagi beliau unik. Sehingga ditulis dalam bukunya Pak Hadi Prianto, di Jepara ada 3 klaster ukir. Yang pertama adalah patung Mulyoharjo, yang kedua adalah relief Senenan, dan yang ketiga adalah Kampung Sembada Ukir Petekian. Tepuk tangan untuk. Kemudian kalau menjawab pertanyaan itu lebih jauh, saya sampaikan bahwa di sini ada budaya tradisi yang sampai ini tetap dilestarikan, yaitu ider-ider ya. Setiap sedekah bumi itu di Petekian itu nanti ada dari Bapak petinggi dan seluruh jajaran Among desa dan masyarakat mengikuti upacara ider-ider. Itu antara di samping tradisi-tradisi keagamaan yang sudah mapan di Petekian kaitannya dengan kegiatan 1 Muharram, kemudian Khol Simba Agung Abdillah, kemudian sedekah bumi, kemudian ada takbir dan seterusnya. Saya kira itu. Bagaimana hubungan desa ini dengan desa-desa sekitarnya? Apakah ada konflik atau kerjasama yang pernah terjadi? Hubungan desa Petekian dengan desa tetangga kita. Tetangga kita itu mana saja, yaitu Semak yang berbatasan ya, Mangunan, kemudian Mantingan, Sukodono, Sukosono, dan mungkin kalau sebelahnya ya nanti ada di Sarau dan seterusnya. Tidak terjadi konflik ya, tidak ada konflik. Walaupun dulu saya pernah dengar bahwa zaman tempo dulu itu ada perkelahian antar geng kata aja begitu. Tapi dulu saya mungkin belum lahir. Itu ada istilahnya yang terkenal itu Pak Mustebun, Pak Komplain dan lain-lain itu berantem. Tapi secara umum bahwa Petekian ini dengan desa yang lain nyaman-nyaman, aman. Sehingga kalau dalam kegiatan-kegiatan tertentu kita bisa bareng-bareng kolaboratif seperti penggunaan lapangan yang kita miliki, lapangan bola itu juga dipakai oleh masyarakat di sekitarnya, antara lain masyarakat Mangunan dan seterusnya. Pencarian utama masyarakat desa itu, apakah ada potensi ekonomi atau sumber daya alam yang dimanfaatkan secara khas di desa ini? Kalau secara umum masyarakat Petekian adalah masyarakat industri, dalam hal ini bergerak di bidang furnitur, ya bikin perabot, bikin mebel. Kalau dia nggak tukang kayu, tukang ukir, bobok, gergaji, amplas dan lain-lain. Tetapi di samping itu juga sekian persen masyarakatnya adalah masyarakat agraris, masyarakat bertani, bercocok tanam. Tetapi karena lainnya produktif, cuman tidak terlalu luas. Intinya bahwa masyarakat sini secara mata pencarian itu warna-warni ya. Mungkin ada nelayan, tetapi hanya sebagian, mungkin hanya 10, kurang dari 10. Kemudian ada yang menjadi aparatur sipil negara, sebagian kecil. Kemudian ada mayoritasnya adalah masyarakat industri dan bergerak di bidang mebler atau bikin perabot itu. Dan kalau berbicara tentang potensi alam, alam kita seperti yang ada di sekitarnya, kita nggak punya waterfall, nggak punya gunung, nggak punya forest, nggak punya laut, kita ya punya daratan. Maka di sini adalah yang dimiliki adalah SDM, sumber daya manusia dalam hal mengelola kayu, akar kayu dan seterusnya, atau limbah kayu yang dijadikan sebagai benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi. Secara umum dimanapun bahwa untuk supaya terjadi masyarakat yang teratur, masyarakat yang damai, atau dalam bahasa lainnya civil society atau masyarakat mutamadin,
maka pasti ada lembaga yang mengaturnya. Dalam hal ini pemerintah desa. Tetapi kalau lembaga adat tidak ada, dan ini secara umum di Jepara tidak ada lembaga adat ya. Tetapi kalau pemerintahan desa yang meliputi dari Pemdes, kemudian mitranya nanti BPD, ada lembaga yang lain, ada LKMD dan Karang Taruna, kemudian ada kelembagaan yang lain, RT, RW, semuanya secara bahu-bahu sinergis untuk mengatur di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau lembaga adat tidak ada. Vi, lanjut Vi. Nomor berapa? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan atau tantangan penting yang dihadapi desa ini saat ini? Bagaimana masyarakat desa mengatasi tantangan tersebut? Saya kira begini ya, dengan dinamika zaman dan kita paham, kita sadar bahwa yang abadi itu adalah yang pasti adalah perubahan. Jadi perubahan itu satu keniscayaan. Maka kondisi masyarakat yang ada sekarang dengan dari masyarakat tempo dulu, kalau kita belajar sosiologi itu kan dari masyarakat Gemenskap, masyarakat paguyuban, kemudian menjadi masyarakat Geselskap, menjadi masyarakat Patembayan, yang dia kalau dulu lebih komunal, kegotong royongan, keguyuban dan lain-lain menjadi nilai. Sekarang dengan era modern, kadang-kadang masyarakat mindsetnya itu berubah. Time is money, jadi apapun diuangkan. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita bahwa hal yang terjadi di masa lalu kaitannya dengan nilai-nilai yang positif seperti ronda, kemudian gotong royong, kerja bakti, nilai-nilai itu perlu yang dijaga. Atau kalau dulu sambatan itu berapa hari tidak usah pakai ongkos dan seterusnya, karena memang sosial kemasyarakatan menggunakan pola masyarakat yang dekat saja. Apakah ada perubahan atau tantangan penting yang dihadapi desa ini saat ini? Bagaimana masyarakat desa mengatasi tantangan tersebut? Kita tahu bahwa zaman itu senantiasa berubah dan yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Jadi secara sosiologis masyarakat kan bergerak dari masyarakat Gemenskap, paguyuban, menuju masyarakat Geselskap, ya, masyarakat individualis. Dalam hal ini orang mindsetnya berubah, dia cenderung time is money, waktu adalah uang. Yang dulu kerja bakti, dia nanyakan ada uangnya tidak, sambatan, jadi beberapa hari dia nggak dibayar tidak apa-apa. Tetapi tantangan karena mindsetnya berubah, time is money, sedikit duit, maka ini menjadi tantangan bagi kita, dan nilai-nilai itu perlu kita semai, kita hidupkan kembali, nilai tentang keguyuban, kegotong royongan, keswadayaan, dan seterusnya, sehingga ronda lingkungan tetap berjalan walaupun tidak dibayar, kemudian kerja bakti, sambatan dan seterusnya. Nilai-nilai positif ini tugas kalian, tugas kita bersama, perlu kita semai, perlu kita hidupkan kembali. Berikutnya juga dengan tantangan industrialisasi, bahwa dengan adanya gamen mayong, kalau saya kelakar kepada anak-anak, kamu bisa akan melanjutkan kemana? Saya akan melanjutkan ke UGM, Pak. Apa itu? Universitas Garmen Mayong. Begitu ya. Dengan adanya tantangan industri di Jepara yang sekarang luar biasa itu, ini pola pikir remaja-remaja sekarang sudah bergeser. Kearifan lokal wisdom yang kita miliki tentang ukir tadi sudah rada bergeser. Dia lebih tertarik kalau dia menjadi pekerja pabrik. Nah, ini kan satu hal yang menjadi keprihatinan bagi kita, karena Jepara kota ukir, Jepara terkenal karena ukir, Jepara makmur karena ukir, tetapi generasi berikutnya tidak bisa mengukir. Kamu paling-paling pinternya mengukir di hati teman kamu masing-masing. Nah, harapannya ini harus menjadi koreksi dan kesadaran kita. Anda besok boleh bekerja apapun, tetapi jangan lupakan tentang ukir. Ini tantangan. Mengapa? Karena ukir itu
didapatkan tidak dengan gratis, yaitu perjalanan panjang dari Pangeran Thoyyib ketika merantau sampai di negeri Tiongkok. Di sana dia dapat teman namanya Cui Buan. Setelah dia cukup menimba pengalaman dan ilmu di Tiongkok, di Cina, kemudian pulang maunya ke Samudra Pasai, tetapi dia singgah di Pantura, kemudian dia mengabdi di Demak, dan di Demak beliau ketemu dengan Retno Kencono yang tidak lain adalah putra sulung dari Sultan Trenggono, dijadikan menantu karena ketika suatu malam itu ada sinar yang mencorong. Wah, ternyata oleh Retno Kencono dicari, dan sinar itu ternyata muncul dari wajahnya Pangeran Thoyyib yang sedang tidur. Kalau kita tidur biasanya kan ngowo, ngorok, lipatnya mendelik-mendelik, ngiler, tapi tidak dengan Pangeran Thoyyib, bersinar. Setelah bersinar, Retno Kencono jatuh hati dan akhirnya dinikahkan dengan Pangeran Thoyyib, dan beliau diberi tanah atau daerah kekuasaannya yaitu di Jepara yang terkenal dengan Sultan Hadirin Ratu Kali Nyamat. Nah, ini perlu oleh-oleh yang dibawa oleh siapa tadi, Pangeran Thoyyib dari Tiongkok bersama temannya Cui Buan, diajak ke sini supaya dia itu membumi Jawa nih, namanya dirubah, tidak Cui Buan, Cui Buan, tetapi menjadi Patih Badar Duwung yang maha karyanya bisa kalian saksikan sampai sekarang, yaitu di dinding Masjid Astana Mantingan. Jadi kalau kalian ziarah ke makamnya Sultan Hadirin, nanti kalian sholat sunnah tahiyatul masjid di Masjid Astana Mantingan, kamu menyaksikan ukir-ukiran, dan ukiran itu adalah karya dari Cui Buan, karibnya Pangeran Thoyyib yang diajak ke Jepara, dan dari situlah akhirnya orang Jepara bisa mengukir. Ya, kalau perjalanan dulu mendapatkannya sehebat itu, kita tinggal menerima, masuk tidak sanggup melestarikannya. Untuk itu tantangan kita adalah bagaimana ukir itu tetap lestari di Jepara dan menjadi kebanggaan kita, dan Petekian sudah mendeklarasikan sebagai desa wisata Kampung Sembada Ukir sebagai garda terdepan untuk sebagai pelestari kearifan lokal tentang ukir. Makanya di madrasah kita ada eskul namanya Nafa Mengukir. Kamu ikut enggak? Boten. Ya iya, harus ikut nanti di antara kalian. Ya. Anak-anak semua, kalau masih ada pertanyaan supaya ada nuansa lain, kita pindah tempat, yaitu nanti di di Prasasti Kampung Sembada Ukir. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Itu ada yang di sana, di ayunan boleh. Ya. Ada yang di ayun, ada yang di sini, suka-suka pilih-pilih. Kalau tembriki mawon Ya, kali boleh, sini. ini boleh. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini dan bersyukur bertemu dengan Pak Agus, mentor Pak Guru Panjenengan yang memandu kegiatan ini. Kita berada di Gapura, Kampung Sembada Ukir. Sembada Ukir itu berasal dari akronim sehat, elok, mandiri, berbudaya, agamis, dinamis, unik, kreatif, inovatif, dan ramah. Tepuk tangan untuk Sembada Ukir. Di tempat yang indah seperti ini bisa kita pakai untuk ngobrol-ngobrol, melanjutkan dari tanya jawab tadi. Monggo yang Untuk pertanyaan yang selanjutnya akan diambil oleh Mas Rifki. Rifki, monggo. Saya akan bertanya, apakah ada kegiatan atau acara tahunan yang diadakan di desa ini? Apa tujuan dari kegiatan tersebut dan bagaimana masyarakat desa terlibat? Monggo Pak Agus dijawab, Pak. Alhamdulillah kegiatan di Desa Petekian yang sifatnya tahunan ini sudah mapan ya. Sudah rutin. Antara lain kalau di tingkat desa itu adalah tingkat
dalam bumi dipetikan itu 2 versi untuk 1 tahun ya, karena mengingat pendanaan biaya dan seterusnya. Kemudian pada tahun berikutnya skalanya lebih besar, antara lain biasanya dilakukan dengan memulai kegiatan tadi yang saya sampaikan, ada selamatan bersama tokoh para kiai, pamong desa, pemdes, dan kelembagaan yang ada di desa. Kemudian ada tradisi ikriju, dilanjutkan di desa. Kemudian ada khatam Al-Quran, binabur, web, ada wayangan sehari semalam, dan hendaknya diadakan takbir akbar. Hari sebelumnya biasanya diadakan kegiatan kuliner. Wah, ramai sekali. Mungkin tahun kemarin kalian mengikuti ya? Nah, ikut ya. Jadi ada kuliner mulai dari dan sebagainya. Itu di tingkat desa. Kalau di tingkat Jamiah Nahdlatul Ulama, kegiatan tahunannya antara lain yaitu tentang kegiatan Muharram. Jadi Muharram itu gantian umroh antara Masjid Utara dengan Masjid Selatan. Kemarin gimana Pak di Masjid Selatan ya? Tarwani ya. Kemarin di Masjid Selatan, tahun depan 1 Muharram kemudian itu di Masjid Utara, Masjid Jami itu yang kita bawa. Jadi itu yang sifatnya tahunan. Dan tahunan berikutnya antara lain yaitu Qol Siba Al-Abdillah. Jadi Qol Siba Al-Abdillah Wali Petikan itu diselenggarakan setiap 1 tahun sekali, leading sektornya oleh Pemdes dan oleh juru kunci makam. Kemudian kalau di tingkat lembaga pendidikan yaitu ada milad atau dis milad Yapi Nahdlatul Fatah 19 September. Jadi setiap 19 September kegiatannya juga begitu. Yang kemarin itu sederhana, tapi insya Allah September yang akan datang nanti lebih meriah. Biasanya ada funback, kemudian ada kegiatan-kegiatan lomba yang lain dari berbagai unit yang ada di bawah naungan Yapi Nahdlatul Fatah, mulai dari kafe, kelompok bermain, kemudian RA unggulan, MI, TPQ 1, TPQ 2, TPQ 3, Madrasah Dunia Awaliyah dan Madrasah Dunia Wastia, MTW, Usto yang kemarin berdiri, dan di tingkat Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Kegiatannya nanti biasanya ditutup dengan tabligh akbar. Itu antara kegiatan-kegiatan di desa ini yang kalau di buku saya kalian baca nanti ada tulisan GBHM, Kampung Sembada Ukir. Saya beri nama GBHM, garis-garis besar haluan negara Kampung Sembada Ukir. Itu sekedar supaya menjadi kita itu tidak bahwa di sana sudah tertata api secara alamiah, secara turun-temurun, leading sektornya jelas. Kalau 1 Muharram jadi jelas Jamiah Nahdlatul Ulama. Kalau Qol, Pemdes dan juru kunci. Kalau Bismillah Yapi Nahdlatul Fatah, leading sektornya Yapi. Kalau Setika Bumi, leading sektornya Pemdes dan kelembagaan yang ada di desa. Kemudian di kalangan remaja juga tidak kalah. Apa itu? Ya, dan ini menjadi iri dari desa yang lain, yaitu Pawai Takbir Akbar. Desa lain yang nangani itu kan orang-orang tua, bisa LKMD, bisa Pemdes, bisa Ansor. Tapi di Petikan yang nangani itu adalah anak-anak IPNU, IPPNU. Jadi kalian yang nangani leading sektor dari Pawai Takbir setiap Idul Fitri menjelang malam Idul Fitri itu leading sektornya adalah anak-anak remaja, yaitu yang tergabung dalam IPNU, IPNU. Dan ini unik karena desa yang lain tidak seperti itu. Dan itu di buku saya beri judul GBHN Kampung Sembada Ukir. Garis-garis besar kalau haluan negara. Saya meniru istilah zaman Orde Baru. Masih ada pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya, apa harapan dan rencana masyarakat desa untuk masa depan desa ini? Kalau ini yang jawab Pak Agus ini. Diulangi pertanyaannya. Apa harapan dan rencana masyarakat desa untuk masa depan desa ini? Monggo Pak Agus. Pertanyaannya rada anu Pak Agus. Iya, pertanyaan itu memang eksklusif karena anak-anak muda dengan pembelajaran
seperti di kancah pendidikan itu punya wawasan, anak-anak punya wawasan, bisa melihat kenyataan yang ada bahwa ke depan pembangunan desa itu memang menjadi bagian dari anak-anak. Ke depan ini pembangunan desa ini menjadi tanggung jawab bersama berkelanjutan antara pemerintah dan pemuda berikutnya untuk mengambil alih pucuk kepemimpinan di desa ini. Saya mungkin nambahi dari yang disampaikan oleh Pak Agus. Kebetulan di sini kan ada host tadi namanya Amel. Ini kan dari Sayung Demak. Kemudian ada ini Ulfa, ya, siapa? Namanya Salma ya. Salma ini dari Rangga, Grobogan, Toro, Purwodadi, Toro, Grobogan. Nah ini dari Rangga. Kemudian ini ada Mas siapa namanya? Ya? Mas Noval ini dari Dumute Demak. Kemudian ada Mas itu dari Mandingan dan lain-lain. Wawancara kalian, interview pagi ini sangat bermanfaat bagi kalian untuk nanti dikembangkan di daerah kalian masing-masing. Saya yakin desa kalian sudah maju, sudah baik, tetapi ada hal-hal yang mungkin kalian bisa masuk untuk melengkapinya. Barangkali begitu, karena kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Beri aku 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Tepuk tangan untuk pertama kali.